Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semakin sehat ya, semakin sehat dan semakin baik dari hari ke hari. Di video kali ini teman-teman, saya masih akan membahas tentang gangguan kecemasan ya. Di sini saya akan bahas tentang masalah di mana teman-teman mungkin sering merasa flu, tapi ya nggak flu gitu ya. Jadi kayak merasa ada gejala-gejala flu, tapi ya sebenarnya juga dinamakan flu juga enggak gitu loh. Nah, mungkin teman-teman sering mengalami ini, ya. Sering mengalami pilek lah, batuk lah, kemudian demam lah. Tapi sebenarnya nggak flu gitu. Suhunya juga normal gitu ya. Rasa dingin tapi suhunya juga normal. Tapi juga bingung sendiri kenapa seperti itu. Atau mungkin juga teman-teman sering mengalami kayak merasa sering flu ya. Kok aku gampang flu ya sejak aku kena gangguan kecemasan ya. Oke? Nah, mungkin teman-teman seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih mengalami seperti itu, maka yuk saksikan video ini sampai habis untuk kita bahas itu semuanya. Dan kita juga tentunya bahas juga tentang bagaimana solusi untuk mengatasi itu semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga tekan tanda loncengnya. Ya, kita akan bahas tentang gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan juga tentang masalah-masalah yang lain. Oke, saksikan terus video sampai habis ya. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman juga udah mengerti juga, udah tahu gejala flu itu apa. Demam, menggigil, batuk, pilek, kemudian juga mungkin rasanya nyeri sendi, nyeri otot gitu ya. Kemudian kelelahan, dan beberapa hal lainnya. Itu yang umum ya terjadi. Nah, teman-teman yang mulai gangguan kecemasan, seperti saya bilang tadi di awal, seringkali kayak merasa begitu kan. Bahasa teman-teman mungkin seperti ini. Saya tuh kayak flu, tapi ya kalau dibilang flu ya enggak juga. Atau mungkin teman-teman akan merasa kayak sakit badannya gitu ya, sakit. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang sakit juga enggak gitu. Mungkin juga teman-teman merasakan sensasi-sensasi seperti pegel-pegel, linu-linu, demam, kemudian juga nggak nyaman, batuk, pilek. Tapi ya apa ya, itu terus terjadi gitu loh. Jadi bingung, terus terjadi, nggak selesai-selesai, kemudian cek ke dokter juga dikatakan, oh nggak apa-apa gitu kan, jadi bingung. Terus kenapa aku bisa ngalami ini? Kenapa aku mengalami rasa sensasi ini terus-menerus? Nah ya, itu membuat teman-teman jadi kemudian mubeng-mubeng, mikir-mikir yang kemana-mana ya. Nah itu hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi mungkin juga teman-teman sering mengalami ini, episode seperti ini, flu, semacam flu tapi nggak flu, atau mungkin juga teman-teman merasa tidak enak badan, sakit, pegel gitu ya. Tapi ya kata dokter nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini terus berjalan, ini bisa mungkin dalam hari, mungkin bisa minggu ya. Jadi agak lama, bisa juga up and down, bisa hilang, muncul, atau lama seperti itu ya, bervariasi lah. Dan durasinya juga bervariasi untuk tiap orang. Nah, kalau teman-teman mengalami seperti ini sebenarnya jangan khawatir, nggak perlu khawatir. Ini sebenarnya hal yang normal saja, ya. Hal yang normal saja ketika kita mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ini bukan sesuatu yang membahayakan. Kalau bukan sesuatu yang membahayakan, lihat aja. Dari kapan kamu mengalami hal ini? Sudah berapa lama coba? Misalnya kamu pilek, dan kamu pilek, kemudian kamu dicek ke dokter, juga dokter, oh nggak apa-apa ini ya, atau misalnya batuk juga, ya dokter nggak menemukan sesuatu yang signifikan gitu ya. Dan kamu dibilang oke, tapi kamu terus batuk-batuk terus, ya itu sebenarnya hal yang normal sebenarnya ketika kita memiliki gangguan kecemasan. Karena apa teman-teman? Karena ini loh, karena ketika kita sering mengalami gangguan kecemasan, kita kan sering tegang ya teman-teman. Sering tegang itu dalam artian body kita tegang, pikiran kita juga tegang, kita selalu membuat skenario negatif, kita selalu mikir gitu ya. Mikirnya bukan mikir enak, mikir tuh mikir yang negatif gitu. Ya salah apa? Jangan-jangan gini, jangan-jangan nggak sembuh. Mikirnya apa lagi? Kapan sembuhnya? Ini kok nggak sembuh-sembuh? Tiap hari kita mikirin sensasi, tiap hari kita mikirin badan kita, ya kan? Nah, itu kan tegang teman-teman. Itu kan jadi buat kita jadi nggak nyaman, tegang terus, buat skenario negatif terus. Nah, ketika kita membuat skenario negatif terus itu, akhirnya imun tubuh kita itu jadi tidak optimal kerjanya. Nah, tidak optimal kerjanya itu jadinya membuat teman-teman jadi kayak merasa sering flu kayak gitu. Tapi bukan berarti juga teman-teman akan jadi gampang sakit. Bukan, jangan mikir seperti itu ya. Jangan mikir seperti itu. Jadi sistem imun tubuh itu bekerja tidak maksimal aja ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi ya
teman-teman sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan ini juga bisa terjadi, yang kedua itu bisa karena apa? Karena teman-teman itu sering stres kan. Jadi kalau stres tadi, yang tadi bilang dengan sering mikir yang enak, sering mikir yang aneh-aneh, selain akhirnya imun tubuh kemudian jadi tidak optimal, teman-teman juga yang pasti saya bahas, yang sering saya juga bahas di video-video kemarin kan, kalau kamu tegang, kamu sering mikir negatif, ya badanmu jadi pegel, jadi lelah, jadi letih, ya fatigue ya, capek, pegel ya, karena ya tadi efek dari sering mikir negatif. Nah, sekarang perhatikan deh, dari kamu bangun pagi, kamu mikir negatifnya udah berapa lama coba? Dari mikir negatif, rasa negatif itu kamu pasti lama banget kan, sehari itu mikirnya tuh, wah, nggak bisa bahagia kan. Nah, itu aja ketahuan loh. Jadi kalau kamu kemudian mengalami sensasi flu agak lama ya wajar. Kenapa? Ya kamu nggak pernah berperasaan positif. Kamu lebih sering berperasaan negatif. Gitu. Dan kemudian juga mungkin saya tambahkan juga tentang batuk nih. Batuk itu kemudian kalau kita gangguan kecemasan, itu batuk itu bisa batuknya kering teman-teman. Batuk kering dan kemudian kayak nggak selesai-selesai. Ya, kemudian juga ketika teman-teman menarik nafas tuh agak rasa menarik nafas panjang, itu rasanya susah kalau nggak batuk. Dan perhatikan juga batuknya teman-teman itu pasti biasanya kalau cemas tinggi itu batuknya lebih banyak, ya kan? Kalau tenang enggak. Nah, perhatikan deh ketika teman-teman merasa flu tadi, rasa itu kan semakin terjadi ketika teman-teman mikir gitu. Tapi kalau teman-teman lagi have fun gitu kan, pasti nggak terlalu mikir, nggak terlalu banyak, pasti juga yang dimakan flu, gejala flu, batuk, dan lain-lain pasti kan juga menurun, bahkan hilang. Coba deh, amati deh. Amati, dan ketika teman-teman mengamati, teman-teman akan tahu, oh iya bener gitu. Tambahan juga teman-teman untuk yang teman-teman yang sering cemas gitu kan, sering cemas, mungkin mengalami bahwa nafasnya tuh sering kayak nafasnya pendek, bener nggak? Nafasnya dangkal gitu, pendek gitu. Kalau dalam jangka waktu sebentar sebenarnya nggak masalah, tapi kalau ini sudah mulai sering ya, mulai agak cukup lama, maka mungkin teman-teman akan merasakan bahwa tenggorokannya itu jadi agak kering, ya kan? Ya, tenggorokan agak kering, tenggorokan merasa kering. Nah, ketika tenggorokan merasa kering ini, kemudian teman-teman akan cenderung kerasa gatal dan cenderung untuk kayak mau batuk. Ya, nah itu jadinya teman akan jadi batuk, batuk, batuk. Nah, begitu teman batuk, batuk, batuk terus, yang terjadi adalah bisa apa? Bisa iritasi kan? Bisa iritasi di tenggorokan, jadi gatal lagi, batuk lagi. Ya mumpeng aja teman-teman seperti itu. Yang saya mau tekankan, saya bukan nakut dari teman-teman, yang saya mau tekankan itu normal karena pikiran kita yang cemas tadi. Jadi kan teman-teman bolehlah silakan untuk ke dokter, silakan untuk ke herbal dan lain-lain, tapi juga perbaiki pikirannya. Jadi saya bahas dari si pikiran ya, pikiran yang kemudian pengaruh ke tubuh. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi tenangkanlah pikiran teman-teman, tenangkan aja teman-teman pikirannya, jangan dibuat ruwet, jangan dibuat mikir aneh-aneh. Ya, kalau kamu pengen bisa lebih cepat bisa mengatasi gangguan kecemasan kamu bisa menggunakan buku Bye-Bye Cemas saya, bisa menggunakan buku Goodbye Anxiety yang saya punya, yang saya buat, yang sudah saya tulis. Dan kalau kamu masih punya gangguan kecemasan, masih terus berkutat dengan masalah ini, kamu masih bingung gimana cara mengatasi gangguan kecemasan kamu, pakailah buku Bye-Bye Cemas saya, pakailah buku Goodbye Anxiety Disorder yang saya buat. Kamu udah sering nonton video saya, mungkin kamu belum punya buku ini kan? Nah, ayo punyailah buku ini supaya kamu lebih paham. Oh ini masalahnya, oh gitu, gitu loh. Jadi ketika kamu nonton video saya, kamu akan semakin lebih paham apa yang saya bicarakan, ya. Dan di situ juga udah banyak loh teman-teman yang terbantu. Kamu bisa lihat testimoninya loh di sini. Untuk mendapatkan buku ini, kamu bisa juga ke sini ya. Ya, segera di-order karena akan membantu kamu jauh lebih baik lagi. Nah, teman-teman semuanya, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi kan sebenarnya adalah dari si mindset, dari si pikirannya. Kalau teman-teman juga mau, silakan untuk secara medisnya juga. Teman-teman silakan datang ke dokter THT. Dokter THT, dokter gastro, untuk untuk bertanya, kenapa sih saya merasa seperti ada gejala flu, kenapa sih saya merasakan batuk yang terus-menerus dan pilek atau
yang berkepanjangan. Jadi kita teman-teman bisa tahu nih secara medis itu apa, secara pikiran itu apa. Saya lebih banyak untuk menjebatani lebih ke arah pikirannya. Karena secara medis saya bukan dokter. Itu bukan domain saya untuk saya masuk ke area dokter. Takutnya saya salah ngomong tentang masalah kedokteran, wah bisa bahaya ya. Bisa pengaruh ke teman-teman kan banyak sekali. Jadi saya nggak mau terlalu banyak masuk ke dalam area itu karena saya bukan dokter. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau untuk lebih paham ya silahkan ke dokternya aja. Tahu ini karena apa sih, lebih karena apa. Nah kalau misalnya dia dokter dikasih obat ya udah minum aja. Minum dan kemudian percaya sama dokter bisa dibantu atau teman-teman juga bisa pakai yang pengobatan herbal juga silahkan. Silahkan saja. Nggak ada masalah dengan itu semuanya ya. Nah, untuk solusinya selain dengan yang tadi saya katakan dengan kamu menggunakan buku Bye-Bye Cemas, buku Goodbye Anxiety, maka kamu juga bisa untuk menenangkan pikirannya. Menenangkan pikiran dengan cara kamu berlatihlah untuk menyadari teman-teman bahwa pikiranmu itu hanya sekedar pikiran. Jadi pikiran itu kayak umpan teman-teman. Pikiran itu kita ibaratkan adalah seperti kalau kita mancing ya. Pikiran itu adalah umpannya. Nah, sekarang kita mau nangkep itu atau tidak. Kalau kita mau nangkep ya kita kepancing akhirnya. Kepancing kemudian kita jadi masuk ke dalam kecemasan. Setiap hari-hari ketika kamu cemas, biasanya kan selalu ada automatic negative thought atau ada pikiran negatif otomatis yang muncul. Jangan-jangan saya nggak sembuh. Begitu ada pikiran automatic negative thought itu yang muncul, itu saya anggap sebagai umpan ya. Dan kamu samber itu, kamu tangkap itu, maka yang terjadi adalah kamu bisa kemudian mikirnya semakin negatif, semakin berperasaan negatif. Kenapa? Karena kamu ambil itunya. Padahal karena kamu ambil umpannya. Sedangkan kalau kamu hanya sekedar tahu, teman-teman, belajar sekedar tahu bahwa oh itu ya pikiran negatif, ya udah, oh itu pikiran, ya udahlah, gua nggak mau ambil lah pikiran itu, maka teman-teman akan tidak terbawa dengan permainan pikirannya. Nah, ini yang teman-teman perlu terus latih dulu. Pahami dulu konsepnya, pahami dulu konsep dasarnya, bahwa pikiran itu hanya sekedar pikiran saja. Jadi kamu nggak perlu pusing dengan apa yang dikatakan pikiran. Kamu nggak perlu pusing dengan isi dari pikirannya itu. Kamu nggak perlu pusing dengan ini positif atau negatif. Nggak usah. Nggak usah pusing. Ya. Jadi konsepnya adalah pikiran hanyalah pikiran. Udah itu aja, tangkap dulu. Begitu kamu bisa memahami bahwa konsep bahwa pikiran hanyalah pikiran, maka kamu akan lebih mudah untuk bisa mengetahui bahwa oh itu umpan. Oh saya mau tangkap atau enggak? Oh enggak, ya udah. Nah itu akan buat kamu jauh lebih sadar. Itu akan membuat kamu jauh lebih bisa membuat kamu jauh lebih tenang, teman-teman. Ya. Dan tentunya juga yang perlu kamu lakukan adalah sering-seringlah kamu lakukan untuk kamu refreshing, teman-teman. Refreshing ya keluar kota lah, atau refreshing ke mana lah, ke alam lah, ke mancing lah, dan sebagainya. Refreshing itu membuat kamu jauh lebih refreshing kan buat kamu jauh lebih hidup, teman-teman. Buat kamu jauh lebih fresh. Kenapa? Karena kamu tidak akan terlalu fokus dengan pikiranmu, perasaanmu yang negatif terus. Kalau kamu mengalami GAD, Generalized Anxiety Disorder, biasanya kan cemasnya itu terus terjadi kan. Nah, jadi supaya kamu break pattern itu, mematahkan pola yang sering terjadi, maka kamu bisa lakukan kegiatan mancing ataupun kegiatan yang lain untuk membuat pola kamu tidak terjadi lagi. Nah, begitu kamu bisa membuat pola itu bisa berubah, pikiran kamu bisa berubah, perasaan kamu juga berubah. Nah, itu perlu sering-sering kamu lakukan. Mungkin ada pertanyaan, tapi masalahnya saya nggak berani keluar kota, Pak. Masalahnya saya nggak berani keluar rumah jauh-jauh. Masalahnya saya nggak berani keluar kemana-mana. Nah, kalau seperti itu, teman-teman kamu bisa tonton video saya. Saya pernah bahas video itu kok di sini, ya. Coba kamu cek deh di sini. Itu bantu kamu. Cara yang lain yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman juga nggak terlalu khawatir ya, dengan cara teman-teman tidak terlalu ambil pusing. Ya, jangan cara teman-teman tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang terjadi. Kan udah paham ya, mas saya katakan tadi kan.
Dengan teman-teman tidak terlalu pusing dengan apa yang terjadi, teman-teman akan jauh lebih baik. Ya itu hanya tips-tips singkat yang mungkin bisa membantu, dan ketahuilah teman-teman bahwa kamu nggak perlu takut nggak akan sembuh. Percayalah, jaga keyakinanmu, kamu pasti bisa sembuh. Walaupun keadaan sekarang itu kayak rasanya nggak mungkin bisa pulih. Saya sudah lakukan A, sudah lakukan B, lakukan C, lakukan D. Kok rasanya belum pulih-pulih juga, kok rasanya masih drop-drop juga gitu kan. Maka kita akan selalu merasa bahwa aduh ini sampai kapan, kita merasa sedih, kita merasa kesel sama diri sendiri, marah, kecewa sama diri sendiri. Hal yang wajar dan hal yang normal ketika kamu mengalami ini selama beberapa waktu. Kamu cukup untuk kemudian memaafkan diri kamu sendiri dan kemudian tetap maju dan terus majulah dan melangkahlah. Karena apa yang terjadi ini semuanya hanya sementara, teman-teman percaya hanya sementara. Demikian teman-teman dari saya, semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan silahkan share apa yang saya bahas di sini untuk membantu teman-teman jauh lebih baik. Terima kasih semuanya. Salam bye-bye cemas.